Astaga! Crazy Rich asal Bandung Doni Salmanan yang kini menjadi tersangka dan ditahan di Bareskrim, kabarnya tega menjerumuskan teman ke lembah hitam trading Quotex. Hal itu diungkap secara belak-belakan oleh teman satu klub mobil Doni bernama Randu Sektiwibowo. Bahkan teman-temannya yang kalah satuan, puluhan hingga ratusan juta dalam trading Quotex yang dijalaninya, dimotivasi oleh Doni agar tidak menyerah. Benarkah mereka sampai hancur rumah tangga dan ada yang mengakhiri hidupnya? Randu yang satu klub mobil dengan Doni Salmanan. Rupanya sejak awal bertemu Doni dan mengetahui bahwa Doni mendadak kaya karena bisnis trading, mulai tidak sreg dengan Doni. Bahkan aksi berbagi Doni kepada sesama selama ini diungkap Randu hanya sebagai modus dan strategi marketing semata. Lantas, seperti apa Randu menilai permintaan maaf Doni? Benarkah Doni tidak serius mengatakan permintaan maafnya? Kini, Doni yang sudah mendekam di tahanan Bareskrim Polri, benarkah ia berubah lebih religius? Lantas, seperti apa support istri dan keluarga terhadap Doni? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus dugaan penipuan dan pencucian uang yang kini menjerat Doni Salmanan menjadi tersangka dan ditahan terus bergulir. Yang mengejutkan, muncul sahabat Doni, yaitu Randu Sektiwibowo, teman satu klub mobil, yang secara belak-belakan membongkar modus aksi Doni saat melancarkan tipu dayanya. Yang disesalkan Randu adalah Doni justru menipu teman-temannya dalam satu klub mobil. Mirisnya lagi, Doni selalu menyemangati teman-temannya satu klub mobil saat menderita kalah puluhan hingga ratusan juta rupiah saat mengikuti trading Quotex. Hal itu dilakukan Doni agar teman-temannya itu tidak mundur dan terus berselancar di dunia trading yang dijalaninya. Ujung-ujungnya sangat menyedihkan. Beberapa teman yang menderita kekalahan ada yang sampai menjual rumah dan mobil mewah kesayangannya, hingga pinjam ke pinjol dan menuai nasib miris seperti rumah tangganya hancur. Bahkan ada yang berujung mengakhiri hidup. Ya pasti gondok banget lah. Tapi mereka pada gak ngomong sih, soalnya saya udah marah-marahin kan, tetap aja ngeyel gitu. Kok percaya sama orang baru sih daripada saya gitu, ke saya gitu. Ini kan termasuk orang baru ya. Terus teman saya ya ada yang ikut member VIP-nya gitu, trading bareng. Tapi setiap kali loss itu tetap dimotivasi katanya. Kamu kok tetap main terus sih? Iya, soalnya Doni Salmanan bilang katanya dulu saya juga di awal loss sampai miliaran, tapi sekarang saya profit gede, bahkan katanya dalam beberapa hari bisa untung 4 miliar. Waduh, hebat banget. Aku udah bilang hati-hati itu. Selain anggota klub ya, pokoknya banyak sih, ada yang sampai kejual mobilnya, kejual rumahnya. Kan kemarin kan pandemik ya, bisnis pada mandek. Karena bisnis pada mandek kan orang pada cari solusi ya. Cari solusi itu, dan pas Doni Salmanan datang tuh kayak mereka ada harapan untuk tetap bisa muterin bisnis, tapi ternyata malah pada habis uangnya. Jadi teman-teman saya sih udah kaya gitu, punya asetnya banyak, cuma paham gak sih, punya mobil, punya beberapa mobil, punya beberapa rumah, tapi uang cashnya nggak ada gitu. Jadi nggak muter gitu di peluang dari Doni Salmanan. Mending uang yang tersisa ini dimainkan buat
main trading gitu. Jadi mereka menang kalah, tapi sekalinya kalah habis itu udah nggak apa-apa, udah mobilnya jual lah gitu. Menang kalah ada ada rumah nih yang nganggur satu nih, jual lagi gitu. Jadi emang kayak mau main-main gitu, tapi ternyata malah pada habis. Ini bakal akan terjadi hal yang tidak akan diinginkan gitu. Kan terbukti 500 miliar di rekening dia itu hasil uang orang loh. Ada orang yang mahasiswa uangnya kepake ke jerat pinjaman online, akhirnya bunuh diri. Namun demikian, kenyataannya tersangka DS tidak melakukan trading di website Quitek tersebut, melainkan hanya menjadi afiliator untuk mendapatkan keuntungan dari para member atau afiliasi yang ikut bergabung bermain trading valuta asing di website Quotex. Mirisnya nasib para korban Doni yang notaben adalah sahabat-sahabat Randu sendiri membuatnya berharap agar Doni mengembalikan uang teman-temannya yang menjadi korban trading. Karena menurutnya itu adalah uang hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Doni Salmanan hingga banyak merugikan banyak orang. Lantas, akankah uang para korban bisa dikembalikan? Saya nggak bisa membaca hati orang ya, yang jelas saya nggak lihat dari omongan orang, tapi saya lihat buatannya. Apakah dia benar-benar ngomong ini semua hartanya dikembalikan lagi, dan dia ngomong semua harta saya mau saya kembalikan ke korban-korban saya dengan 80%. Saya dulu ngiranya 70%, karena di podcast kita Sinaga kan yang kena 70% ya, tapi ternyata dia dapat 80% dari orang yang lost. Ya kan datanya juga masih ada katanya dari akun Quotexnya, ya itu harus dikembalikan baru dimaafkan. Jadi jangan cuma omongan, tapi uang 500 miliar itu harus dikembalikan ke para korban. Yakin semuanya, soalnya dari akun Quotexnya kan yang data orang lost itu 352 miliar, tapi kemarin kan yang disita sekian ya harus disita dan dikembalikan. Itu kan pure nipu. Untuk masalah pengembalian berapa-berapanya itu bukan kewenangan kita ya. Saat ini kita fokus di proses penyidikan. Untuk dana yang sudah kita sita ya dari tersangka DS, tentunya akan melalui dulu proses persidangan ya. Melalui proses persidangan ya, nanti hasilnya seperti apa mungkin pengadilan yang akan menentukan ya, demikian. Sahabat bongkar modus aksi tipu daya Doni Salmanan. Seperti apa kebencian sahabat terhadap Doni yang selalu terlihat berbagi kepada sesama, rupanya hanya modus juga? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Heboh seorang sahabat membongkar aksi tipu daya Doni Salmanan. Rupanya, ia sudah mencium gelagat Doni yang tidak beres ketika diketahuinya bahwa Doni kaya karena main trading. Hal itulah yang memicu sahabat Doni tersebut sejak awal membenci Crazy Rich asal Bandung tersebut. Tetapi sikapnya itu kontras dengan banyak sahabatnya yang justru menempel ke Doni dan berujung penyesalan. Dari sang sahabat terungkap bahwa aksi Doni yang selalu berbagi kepada orang yang membutuhkan selama ini hanya sebagai modus dari strategi marketing Doni untuk memikat korban-korbannya. Bahkan beberapa aksi donasi Doni kepada para selebriti dinilainya hanya konten berujung modus. Waktu itu kayak semacam di klub mobil itu jadi kayak
saya tuh yang golongan yang benci gitu loh. Jadi saya, teman deket saya aja sampai foto sama dia, bikin video sama dia, saya marahin gitu. Masih pada ngeyel, itu hati-hati deh, itu penipu. Saya udah tahu dari awal dia penipu gitu. Bisa cek di postingan-postingan saya sebelum Doni Salmanan ketangkap pun, saya sudah bilang dia itu penipu. Soalnya dia off-forex mah udah pasti penipu gitu. Off-forex mah udah pasti penipu gitu. Ya, dia tetap ngeyel deket sama Doni Salmanan. Ya tanpa sepengetahuan saya ada yang akhirnya pada main bareng. Jadi dia nggak ngajak, tapi dia ya dengan kerendahan hati dia, bahasanya itu dia ngomong, yuk ikut San Mori lagi tanggal sekian. Oh saya harus mau ziarah. Saya paling ingat banget tuh, dia bilang, oh saya mau ziarah ke kakek apa gitu. Masih udah kaya, masih muda, masih peduli rutin ziarah ke leluhur gitu. Terus oh tadi saya sebelum berangkat ke rumah mamah dulu, ya salim dulu, bahasanya kayak gitu-gitu banget gitu. Geli dengerinnya. Karena saya udah tahu dia tuh orang nggak benar, itu pasti acting gitu. Ibaratnya hanya strategi marketing yang dia keluarin ya Kak? Iya kan, tadi saya udah bilang, karena dia tadi, saya sebelum ketemu saya udah browsing, kan viral, nama Doni Salman kan viral ya. Jadi saya search, ternyata dia bilang kan dia kaya dari forex. Kan udah pasti orang yang kaya dari forex, kalau nggak broker ya bandar, kalau nggak ya marketingnya. Sahabatnya juga menilai aksi permintaan maaf Doni di depan polisi dan awak media dengan gayanya yang dinilai sahabatnya tampak tidak serius. Randu pun berharap kepada Doni agar di balik permintaan maaf yang tampak tidak serius tersebut, benar-benar meluncur tulus dari kalbu terdalam Doni agar tidak tambah menyakiti hati para korban dari aksi penipuan yang ia lakukan selama ini. Lebih dari itu, sebagai sahabat Doni telah memaafkannya. Namun, ia meminta permintaan maaf perlu disusul dengan aksi nyata mengembalikan uang para korban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mengenal dunia trading, baik binary option atau forex, kripto dan lain sebagainya. Besar harapan saya masyarakat Indonesia bisa memaafkan semua kesalahan saya. Kemudian yang kedua, saya ingin juga memohon doanya kepada teman-teman semuanya di seluruh masyarakat Indonesia ini agar sanksi terhadap saya bisa diringankan. Kemudian juga untuk masyarakat Indonesia untuk berhati-hati agar tidak ini sama trading yang ilegal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi sih sebagai sesama murid pengennya memaafkan ya, tapi dengan satu syarat. 80% uang orang yang dia makan, dia kan ada 500 miliar itu katanya di rekeningnya. Padahal di akun dia mainnya di Kotek ya, di Koteknya itu orang yang loss kan 352 miliar. Kan sebelum Kotek kan dia pernah binomo juga, main binomo. Teman saya ada yang loss 500 jutaan di binomo, ada yang loss 1 miliar, ada juga. Kan sebelum Kotek kan dia ada binomo dan juga Olimtrade ya. Ya kalau dia minta maaf kemarin, ya harusnya kalau memang bertulus minta maaf, entah caranya dengan kayak kemarin cengengesan atau gimana, yang penting harapan saya itu uang orang-orang korban ini bisa dikembalikan. Soalnya dia kan pikir nipu. Pengakuan sahabat yang benci dengan sikap Doni, yang selalu berbagi namun dianggap sebagai modus Doni belaka. Benarkah Doni Salmanan berubah lebih religius di dalam tahanan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
heboh pengakuan sahabat Doni Salmanan yang membenci sikap Crazy Rich asal Bandung tersebut, di mana terlihat selalu berbagi. Rupanya hanya modus belaka alias strategi marketing semata. Doni Salmanan yang kini menjadi tersangka kasus dugaan penipuan dan pencucian uang dan telah disita aset-asetnya oleh polisi juga terancam dimiskinkan. Kini mendekam di balik jeruji besi tahanan Bareskrim Polri. Diakui pengacaranya, Doni tidak merasa ada tekanan selama berada di tahanan. Ia makan seperti biasanya, bahkan makan dengan lahapnya. Selain itu, Doni juga berubah menjadi lebih religius. Kepada kuasa hukumnya, Doni meminta agar dibawakan perlengkapan ibadah dan juga Al-Quran. Selama berada di balik jeruji besi tahanan, Doni berusaha mendekatkan diri kepada Sang Halik. Selain sering beribadah dan membaca Al-Quran, ia juga rajin membaca buku-buku mengenai motivasi miliknya. Kemarin sempat dia ada request pengen dibawakan alat ibadah yang baru mungkin dan dibawakan Quran. Mungkin itu biar dia bisa lebih fokus beribadah di dalam. Kemarin cuma itu doang, request sama buku-buku kesukaannya untuk dibawakan. Kemarin udah. Ya buku-buku terkait motivasi lah mas. Ya dia lebih memperbanyak baca Quran, mungkin baca buku dan beribadah kalau yang saya lihat ya di sana. Nggak dia nggak merasa ada pressure. Dia amat sangat baik dan bagus makannya. Nggak lahap lah, dia tetap makan amat sangat bagus. Sama amat sangat difasilitasi dengan baik oleh penyidik mas. Di tengah kasus yang menyeretnya ke tahanan, dukungan terhadap Doni datang dari istri Dina Nurfajrina tampak tinggi agar Doni tetap kuat menjalani proses hukum kasusnya. Selain itu, dukungan juga datang dari keluarga. Diakui kuasa hukum Doni, selain keluarga selalu mendoakan Doni agar kuat dan sabar, keluarga juga membesuk Doni di tahanan Bareskrim Polri. Yang namanya keadaan siapa yang mau mas, ya apapun itu keadaan apapun seperti apa mungkin keadaan ini pun siapa yang berharap, tapi yang paling inti tetap support Kang Doni istrinya, tetap memberikan doa, memberikan support untuk tabah menjalani proses ini. Yang paling inti mungkin sementara waktu dia butuh perlindungan keluarganya mungkin mas, karena kan nikah juga baru 2 bulan ya. Komunikasi tetap alhamdulillah berjalan baik mbak. Mas, mungkin dalam waktu dekat juga dari pihak keluarga akan melakukan kunjungan dan nengok, memberikan support, semangat kepada Kang Doni ya. Mungkin Senin insya Allah keluarganya akan menjenguk. Support dari keluarga amat sangat mensupport dan mendoakan agar Doni bisa kuat dan tabah menjalani keadaan ini. Intinya seluruh keluarga mendoakan, mensupport. Alhamdulillah hak-hak dari tersangka diberikan oleh pihak Bareskrim, mungkin terkait kunjungan. Alhamdulillah mungkin cuman dalam waktu dekat ini baru keluarga akan melakukan kunjungan ke sana. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intens Investigasi.